Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan saya, yaitu GuideGo, yaitu platform digital untuk pemandu wisata yang profesional. Dan kami memiliki slogan yaitu meningkatkan pengalaman wisata melalui pemandu profesional. Nah, di halaman pertama ini sudah terdapat IG dan juga nomor WA saya untuk informasi lebih lanjut. Kemudian dari latar belakang ada yang GuideGo ini adalah untuk memberikan pengalaman yang terbaik kepada para wisatawan dan memberikan platform yang berisikan pemandu wisata yang profesional dan juga sudah terlatih. Nah, kemudian dengan teknologi juga GuideGo membantu tour guide lokal untuk meningkatkan visibilitas dan kualitas layanan mereka. Nah, kemudian visi kami adalah menjadi platform layanan tour guide terpercaya di Indonesia yang menyediakan pengalaman wisata autentik dan mendukung pemberdayaan tour guide lokal melalui teknologi digital. Misi kami ada 6. Yang pertama adalah menyediakan akses mudah bagi wisatawan, kemudian membangun platform aman, selanjutnya ada memberdayakan tour guide lokal dengan pelatihan dan dukungan teknologi, kemudian ada mendukung pariwisata berkelanjutan, yang kelima ada mengutamakan kepuasan pengguna dengan layanan berkualitas tinggi, yang keenam memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Lanjut, nama kami adalah GuideGo, kemudian logo yang diambil yaitu logo Maps yang mencerminkan perjalanan budaya atau eksplorasi, dan kami memiliki slogan yaitu meningkatkan pengalaman wisata melalui pemandu profesional. Kemudian layanan yang ditawarkan ada tur harian, tur khusus, tur pribadi atau keluarga, kemudian tur multi-day, pengalaman lokal, dan juga layanan pendampingan bahasa. Kemudian dari segmentasi pasar, yaitu wisatawan lokal, kemudian wisatawan internasional, keluarga atau grup, dan yang terakhir adalah corporate. Nah, kemudian dari harga ada pakai standar, pakai premium, diskon atau promosi, dan penawaran musiman. Sumber daya kami menyiapkan tip guide, kendaraan, kemudian peralatan tambahan seperti alat snorkeling atau trekking, dan kemudian sistem booking dan pemesanan, yaitu melalui website atau aplikasi yang memudahkan pelanggan melakukan pemesanan dan pembayaran. Kemudian strategi promosi kami dari media sosial, kemudian kolaborasi dengan hotel atau restoran, kemudian dengan online travel agencies atau OTA, kemudian konten blog atau vlog, kemudian partisipasi dalam pameran atau festival pariwisata. Kemudian legalitas dan izin usaha, kami di sini mempunyai izin usaha pariwisata, kemudian asuransi dan juga sertifikat guide. Yang kedelapan adalah pengalaman dan kepuasan pelanggan. Kami memberikan survei atau umpan balik untuk dari pelanggan untuk guide-nya. Kemudian program loyalitas, diskon atau penawaran khusus. Kemudian ada testimoni dan juga ulasan. Nah, kemudian ada sistem operasional dan manajemen, yaitu sistem penjadwalan dan reservasi, kemudian manajemen keuangan dan pelatihan rutin. Kemudian market analysis, di sini ada perencanaan dan pengembangan produk tour. Penjelasan tadi ada paket-paket dan juga ada destinasi utama. Kemudian dari proses produk, yang pertama adalah perencanaan dan pengembangan paket wisata. Yang pertama riset destinasi, kemudian penyusunan itinerary, kemudian penetapan harga, dan yang terakhir itu kemitraan dengan pihak hotel atau restoran, transportasi, dan tempat wisata yang akan dikunjungi. Kemudian persiapan sumber daya dan juga infrastruktur. Di sini kami melakukan rekrutmen atau pelatihan guide. Kemudian ada pengadaan peralatan dan fasilitas seperti kendaraan, bus, kemudian ada seragam, tanda pengenal, kemudian peralatan komunikasi untuk pemandu, kemudian ada fasilitas tambahan seperti air, makanan ringan, dan juga
ala-ala snorkeling seperti itu. Kemudian ada sistem booking. Nah, di sini sistem booking itu melalui platform pemesanan online. Pertama, sistem pemesanan online melalui website atau aplikasi. Kemudian menggunakan software manajemen untuk mengelola jadwal tur, pemesanan dan alokasi pemandu dan juga transportasi. Kemudian berkolaborasi dengan OTA dan selanjutnya promosi dan pemasaran paket wisata. Sebentar dijelaskan tadi. Kemudian ada pelaksanaan tur. Nah, ini bagian pentingnya atau produksi layanan. Yang pertama, briefing pratur. Di sini, pemandu wisata akan melakukan briefing dengan wisatawan sebelum tur dimulai, menjelaskan tentang destinasi apa saja yang akan dikunjungi, kemudian kegiatan apa saja yang akan dilakukan, dan estimasi waktu dalam melakukan perjalanan. Kemudian penyelenggaraan tur, guide memimpin tur sesuai itinerary, memberikan informasi yang menarik tentang tempat wisata dan memastikan setiap aktivitas berjalan lancar. Guide ramah, informatif, dan sigap. Kemudian ada dokumentasi tur. Guide atau tim dokumentasi dapat mengambil foto atau video selama tur. Kemudian ada evaluasi dan umpan balik. Kemudian ada evaluasi internal, yaitu rapat sesama pemandu wisata dan juga pihak kantor untuk membahas tentang keberhasilan dan tantangan dalam tur. Kemudian ada pengembangan produk baru dan inovasi. Setelah terjadinya ulasan atau umpan balik, kami mengadakan namanya evaluasi. Dan setelah evaluasi itu diketahui apa yang harus dikembangkan dalam produk dan inovasi-inovasi yang terbaru. Oke. Kemudian inovasi layanan, tambahan fitur tambahan seperti tur virtual, program loyalitas pelanggan atau penawaran musiman. Kemudian ada kapasitas produk. Di sini ada jumlah pemandu wisata itu dalam satu guide itu menangani 10-15 orang per tur. Maka totalitas kapasitas harian bisa mencapai 50-70 orang. Kemudian ada jenis-jenis tur yang tadi saya sampaikan. Kemudian kapasitas berdasarkan transportasi. Nah, kendaraan pribadi, satu mobil pribadi biasanya dapat menampung 4-5 orang termasuk guide. Kemudian ada juga minibus, kapasitas 10-15 orang. Kemudian ada bus besar, kapasitas antara 30-50 orang. Oke, jumlah dan jenis kendaraan membatasi jumlah wisatawan dalam setiap tur. Nah, yang ketiga ada kapasitas berdasarkan destinasi, tempat wisata yang populer dan juga destinasi khusus atau remote itu berbeda. Kemudian ada yang itinerary pendek dan remote itu berbeda. Kemudian ada yang itinerary pendek dan juga itinerary panjang. Kalau yang pendek itu dilakukan 2 kali sehari, misalnya tur pagi dan sore. Kemudian kalau yang panjang dilakukan sekali sehari karena membutuhkan lebih banyak waktu. Kemudian lokasi tanah, pemasangan sarana penunjang. Di sini pemasangan sarana penunjang ini akan membantu memastikan bisnis tour guide, bisnis guide tour beroperasi dengan lancar dan profesional. Kemudian air mesin dan peralatan. Dalam bisnis guide tour ini kami itu menyiapkan kendaraan operasional, yaitu mobil atau van atau bus. Yang kedua adalah sistem navigasi atau GPS. Yang ketiga, perangkat komunikasi seperti smartphone atau tablet atau juga portable speaker. Kemudian bahan bakunya yang pertama adalah tenaga guide otomatis, pemandu wisata yang sudah kami latih dan bersertifikat dan juga profesional. Kemudian yang kedua adalah transportasi tadi seperti bus, mobil, dan minivan. Kemudian akomodasi, contohnya adalah penginapan, restoran, dan lain-lainnya. Kemudian adalah tiket masuk dan juga izin. Nah, yang kedua itu bahan pembantu, peralatan pendukung seperti peta, pemandu suara, perangkat radio komunikasi, mic jika diperlukan, kemudian perlengkapan khusus seperti alat hiking, pelampung, kemah seperti itu, atau makanan ringan dan minuman ringan. Kemudian kami di sini menyiapkan seragam dan identitas guide, kemudian materi produk promosi melalui brosur, leaflet, atau konten promosi seperti foto atau video. Kemudian asuransi. Nah, tenaga kerja langsung yaitu yang pertama adalah mandu wisata atau tour guide. Kemudian pengemudi atau driver.
Kemudian ada asisten tour. Nah, di sini dalam tur besar atau khusus, asisten tour membantu pemandu wisata mengelola kelompok wisatawan, mendistribusikan fasilitas, dan juga mereka yang menangani administrasi. Serta apabila ada yang menggunakan penambahan untuk penerjemah, maka asisten tour lah di sini yang turun tangan. Kemudian ada biaya operasional langsung, gaji pemandu wisata. Nah, di sini ada juga transportasi dan untuk akomodasi dan makanan, tiket masuk tempat wisata, dan peralatan khusus. Dan yang kedua ada biaya pemasaran dan promosi. Yang ketiga ada biaya administrasi dan sistem reservasi. Nah, kemudian ada biaya pelatihan dan sertifikasi bagi guide, pelatihan guide. Dan pengembangan produk, biaya riset. Terus yang kelima ada biaya tak terduga atau cadangan. Itu biasanya kita sebut dengan biaya darurat atau cadangan operasional. Nah, yang terakhir adalah rencana keuangan. Nah, kita masuk dulu. Keuangan itu adalah perencanaan sistematis untuk mengelola keuangan bisnis. Nah, di sini saya ringkas, ada ringkasan eksekutif. Nama usaha, GuideGo, tujuan menyediakan pemandu wisata yang profesional. Kemudian yang kedua, analisis keuangan. Kondisi keuangan saat ini modelnya hanya berisikan 50 juta. Proyeksi pertumbuhan 20% per tahun. Kemudian rencana pendapatan jasa pemandu wisata 500.000 per hari, paket wisata 2 juta per orang, iklan dan sponsor 1 juta per bulan, kemudian total pendapatan 30 juta per bulan. Kemudian rencana pengeluaran, yaitu ada biaya operasional 10 juta per bulan, gaji karyawan 15 juta per orang per bulan. Kemudian ada biaya promosi 5 juta per bulan, biaya lisensi 5 juta per tahun. Dan yang terakhir total pengeluaran adalah 25 juta per bulan. Yang kemudian nomor 5 adalah rencana modal. Sumber modal kami ada 2, yaitu adalah pinjaman bank sebesar 20 juta dan juga investasi pribadi sebesar 30 juta. Kemudian ada proyeksi keuntungan. Keuntungan bulanan itu ada kami mencapai 5 juta. Keuntungan tahunan kami mencapai 60 juta. Kemudian rencana kas, pengelolaan kas menggunakan sistem kas tunai dan juga transfer bank. Likuiditas 10 juta. Kemudian rencana risiko. Di sini ada risiko musim wisata, mengembangkan paket wisata khusus, dan yang kedua adalah risiko persaingan, maka kami akan meningkatkan kualitas layanan. Kemudian modal barang di sini, kendaraan operasional 20 juta, peralatan wisata seperti kamera, GPS dan lain-lain itu kami hitung 5 juta. Kemudian pakaian dan perlengkapan karyawan 3 juta, biaya lisensi dan izin 5 juta, dan yang terakhir adalah biaya promosi awal yaitu 10 juta. Kemudian sumber dana pinjaman bank yang pertama 20 juta, investasi pribadi 30 juta. Jangka waktu rencana keuangan jangka pendek 1 tahun, yang kedua jangka menengah 2-3 tahun. Nah, yang terakhir itu adalah jangka panjang 4-5 tahun. Kayak gitu. Oke, sekian yang saya jelaskan tentang rencana bisnis plan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, silakan bertanya pada IG dan WA yang tersedia apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.